Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih sesungguhnya jati diri kita sebagai bangsa Indonesia berasal? Apakah dari warisan nenek moyang Nusantara kuno? Pengaruh Hindu-Buddha dari India? Ajaran Islam dari Timur Tengah? Atau justru pemikiran modern dari Barat? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan sederhana. Jawabannya telah menjadi perdebatan panjang di antara para pemikir bangsa, bahkan sejak sebelum kita merdeka. Debat ini sering disebut sebagai polemik kebudayaan. Mari kita selami bersama lapisan-lapisan budaya yang membentuk kita hari ini. Semuanya bisa kita mulai dari sebuah gagasan menarik yang dilontarkan oleh seorang pendeta dan teolog terkemuka, Eka Dharmaputra. Beliau pernah mengatakan bahwa sila-sila dalam Pancasila sebenarnya bukanlah barang baru. Jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang ke Nusantara, nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sudah hidup dan mendarah daging dalam masyarakat kita. Ini adalah lapisan paling dasar, lapisan asli kebudayaan Nusantara. Ini adalah fondasi tempat semua pengaruh lain nantinya dibangun. Namun, seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan baru pun datang. Kebudayaan Hindu-Buddha datang membawa konsep kerajaan, sastra, dan seni yang megah, yang peninggalannya masih bisa kita saksikan di candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan. Setelah itu, datanglah lapisan Islam yang tidak hanya membawa sistem kepercayaan baru, tetapi juga merevolusi tatanan sosial, hukum, dan bahkan bahasa. Kemudian, datang lapisan Barat melalui kolonialisme, membawa serta ilmu pengetahuan, teknologi, sistem pendidikan modern, dan konsep negara bangsa. Nah, disinilah perdebatan mulai memanas. Pada tahun 1930-an, seorang sastrawan dan budayawan besar, Sultan Takdir Ali Shahbana, dengan lantang menyuarakan pendapatnya. Menurut beliau, jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan modern, kita harus melepaskan diri dari budaya pra-Indonesia yang feodal dan terbelakang. Kita harus sepenuhnya berkiblat ke Barat. Baginya, Barat adalah simbol kemajuan, rasionalitas, dan dinamisme. Sementara budaya Timur, termasuk warisan nenek moyang kita, dianggapnya statis dan menghambat kemajuan. Pandangan ini, tentu saja, sangat provokatif dan memicu reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satu kritik paling tajam datang dari Muhammad Natsir, seorang ulama, politisi, dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Natsir menolak gagasan Ali Shahbana yang seolah memisahkan Indonesia dari akar Islamnya. Natsir berpendapat bahwa Ali Shahbana telah salah kaprah. Menurutnya, justru nilai-nilai Islamlah yang membawa pencerahan dan kemajuan bagi Nusantara, membebaskan masyarakat dari sistem kasta yang kaku peninggalan era sebelumnya. Natsir juga mengkritik tren yang disebutnya sebagai nativisasi sejarah. Apa itu nativisasi? Itu adalah upaya untuk mengagung-agungkan masa lalu pra-Islam, khususnya era Majapahit, sambil mengecilkan atau bahkan mengabaikan peran sentral Islam dalam membentuk Indonesia. Mari kita lihat faktanya. Banyak yang mengira bahwa Majapahit menguasai seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia. Ini adalah sebuah mitos yang perlu kita luruskan. Sejarawan terkemuka seperti Slamet Muljana telah membuktikan bahwa klaim kekuasaan Majapahit atas seluruh Nusantara sebenarnya lebih merupakan sebuah tafsiran politis di kemudian hari, bukan fakta historis yang solid. Wilayah inti Majapahit sebenarnya terbatas di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Banyak wilayah di Sumatera dan pulau-pulau lainnya tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali langsung Majapahit. Jadi, gagasan bahwa kita semua adalah pewaris Majapahit adalah sebuah penyederhanaan yang kurang tepat. Lalu, jika bukan Majapahit, kekuatan apa yang pertama kali berhasil menyatukan Nusantara dalam sebuah kesadaran bersama? Disinilah peran para ulama dan jaringan Islam menjadi sangat krusial. Selama berabad-abad, para pedagang, sufi, dan ulama muslim berkelana ke seluruh penjuru Nusantara. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membawa sebuah bahasa pemersatu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Digunakan sebagai lingua franca, atau bahasa pergaulan di pelabuhan-pelabuhan, pasar-pasar, dan pusat-pusat keilmuan dari Aceh hingga Maluku. Jaringan intelektual para ulama inilah yang sesungguhnya meletakkan fondasi pertama bagi sebuah komunitas imajiner yang melampaui batas-batas etnis dan kerajaan lokal. Mereka saling berkirim surat, bertukar pikiran, dan menulis kitab menggunakan aksara Jawi dalam bahasa Melayu. Inilah cikal bakal persatuan Indonesia yang sesungguhnya. Sejarawan Australia,
Anton Reid bahkan menyebut periode ini sebagai The Age of Commerce atau zaman perdagangan, di mana kota-kota pelabuhan kosmopolitan di seluruh Asia Tenggara yang didominasi oleh pengaruh Islam tumbuh pesat. Di kota-kota inilah ide-ide baru, teknologi, dan kesadaran akan dunia yang lebih luas berkembang. Jadi, menafikan peran Islam dalam sejarah pembentukan Indonesia sama saja dengan menghilangkan satu bab yang sangat penting dari buku sejarah kita. Kembali ke polemik kebudayaan tadi, selain Ali Shahbana dan Natsir, ada juga pemikir lain seperti Sanusi Panu. Ia mencoba mengambil jalan tengah. Menurutnya, kita tidak harus memilih antara timur dan barat. Kita bisa menjadi seperti Arjuna dari dunia pewayangan yang bertemu dengan Faust dari sastra Jerman. Artinya, kita bisa menyerap materialisme dan intelektualisme barat, namun tetap berpegang pada spiritualisme dan kepekaan rasa dari timur. Kita bisa menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia untuk menciptakan sebuah sintesis budaya baru yang unik khas Indonesia. Jadi, setelah menelusuri semua lapisan ini, lapisan asli Nusantara, lapisan Hindu-Buddha, lapisan Islam, dan lapisan Barat, kita bisa melihat betapa kompleksnya jati diri kita. Kita bukanlah produk dari satu kebudayaan tunggal. Kita adalah sebuah mozaik yang indah, sebuah gado-gado budaya yang kaya rasa. Pandangan Eka Darmaputra mengingatkan kita pada akar kita yang dalam. Polemik antara Ali Shahbana dan Natsir menunjukkan betapa krusialnya peran Islam dalam membentuk kesadaran kebangsaan kita. Dan fakta sejarah tentang Majapahit serta peran bahasa Melayu menyadarkan kita bahwa proses penyatuan bangsa ini adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan banyak aktor dan kekuatan. Pada akhirnya, menjadi Indonesia berarti merangkul semua lapisan ini tanpa harus menolak salah satunya. Kita bisa mengagumi kemegahan Borobudur, meresapi kearifan para wali, mempelajari pemikiran para filsuf Eropa, dan tetap bangga dengan tradisi lokal kita. Inilah kekayaan kita yang sesungguhnya. Tugas kita sekarang adalah terus merajut benang-benang budaya yang beragam ini menjadi selembar kain kebangsaan yang kuat dan indah. Bagaimana menurut kalian? Lapisan budaya mana yang paling terasa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Coba deh tulis di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng tentang Indonesia yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.